Baik, kami ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita akan segera memulai ibadah ini. Mari kita siapkan hati dengan sukacita datang menghadap takhta anugerah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Kita berdoa biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita yang hadir diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, "Yesusku penyelamatku." Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini, ya Tuhan, menghampiri takhta anugerah-Mu, seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur. Kami akan bersuka cita. Kami akan menyerukan kebesaran dan keagungan-Mu. Kami mensyukuri akan kasih-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Muliakan nama-Mu, tinggikan diri-Mu dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, pelindung, Engkau menara kekuatan kami. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, kita menyatakan pujian ini sebagai bentuk pengabdian dan penghormatan kita kepada Dia yang ajaib, yang besar, yang memelihara kita sampai dengan hari ini. Biarlah pujian ini sungguh mengalir dari batin kita, yang mengalami dan menikmati akan kasih Tuhan setiap saat. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Setiap hari
penghibur, pelindung. Engkau menara kekuatan kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
biarlah segala hormat, pujian, keagungan, kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat berkumpul bersama-sama guna beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersuka cita, bergembira dan bersyukur. Amen. Karena itu terimalah kehadiran kami dengan semua yang kami bawa untuk dipersembahkan bagi kehormatan nama Amen. Tuhan. Terima kasih, mohon urapan bagi setiap kami yang melayani di altar ini. Biarlah segala kehormatan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan dimuliakan dalam ibadah ini dan kami diberkati. Ibadah kami dari awal pertengahan ke selesainya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami buka hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Halo. Ada sukacita hari ini. Mari salami saudara kanan kirimu, depan belakang. Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Angkat pujian bagimu. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Yeah.
Kita angkat satu pujian, katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, Hatiku tak tahan menunggumu. bagai tanah Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. begitupun jiwaku. Begitupun jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kepadamu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan pujian dan kembali saya ingin cuma Tuhan bagi berdiri. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
pernyataan ini sungguh benar, bahwa kami rindu untuk selalu tinggal di dalam Engkau, menikmati kasih-Mu, merasakan kehangatan-Mu dalam hidup kami, yang memberikan keteguhan, kekuatan, pengharapan, dan kesanggupan untuk melewati masa-masa yang kami lalui dalam hidup ini. Terimalah semua ungkapan bibir mulut kami yang memuliakan Engkau melalui puji-pujian dan lagu-lagu hari ini. Ialah apa yang kami nyatakan melalui bibir mulut kami, lalu merupakan pernyataan yang keluar dari batin kami, yang mengenal Engkau, yang mengalami Engkau, dan menikmati pribadi-Mu dalam hidup ini. Sekali lagi segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan berkenanlah untuk berbicara kepada setiap kami. Firman yang hidup, firman yang kudus, firman yang berkuasa, kiranya dapat melawat kami dan mengubah paradigma kami, bahkan hidup kami. Dan biarlah hari ini kami diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dan itu akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, dalam menjalani hidup ini. Tuhan, Roh Kudus, Engkau ajar kami. Roh Kudus bekerja dalam batin kami. Engkau tawan hati kami. Dan biarlah hari ini fokus kami hanya tertuju kepada Engkau dan firman-Mu. Dan kami menyambutnya dengan sukacita dan kami akan bawa pulang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Indah doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. Saya diberkati dengan puji-pujian dan suasana ibadah hari ini. Kiranya suasana hati yang sama juga ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Baik, mari saja kita untuk membuka bagian firman Tuhan. Pembelajaran dan perenungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Karena bagian firman Tuhan ini cukup panjang, nanti saya akan membaca bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing atau screen di depan. Saya akan membacakannya secara cepat. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mengamati, meneliti, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu sekalian, ya sudah menjadi kebiasaan kita bahwa kalau kita membaca Alkitab, kita tidak membaca hanya 1-2 ayat, tetapi kita membaca keseluruhan ayat itu supaya kita paham dan mengerti tentang kisah, tentang teks yang sementara kita baca, sehingga dalam hal belajar kita memahami secara keseluruhan. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada tema atau khotbah, tetapi juga bagaimana struktur kisah cerita yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema sikap hidup seorang Kristen yang meresponi anugerah pengampunan Allah. Sikap hidup seorang Kristen yang meresponi anugerah pengampunan Allah. Memang menentukan sebuah tema khotbah itu harus keluar dari isi firman Tuhan, ya. Kita di Gereja Gema Injil sekali lagi bahwa walaupun ada banyak bentuk khotbah, ada topikal, ada tekstual dan lain-lain sebagainya, tetapi hendaknya apa yang disampaikan oleh Alkitab itu memang itu yang menjadi prioritas seorang pengkhotbah. Bukan ide dan gagasan pengkhotbah yang dimasukkan dalam Alkitab lalu kemudian menggunakan ayat Alkitab itu sebagai pendukung gagasan. Tidak seperti itu. Ya, gagasan Alkitab yang harus kita ikuti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi sikap hidup seorang Kristen yang meresponi anugerah pengampunan Allah. Apa yang sebenarnya bisa kita pelajari tentang teks ini berkaitan dengan tema yang saya sebut tadi. Bagian firman Tuhan ini hanya ada keempat Injil, ya. Ada 4 Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru ini. Nah, biasanya apa yang dicatat oleh Injil Matius bisa juga diulangi oleh Markus, Lukas atau Yohanes. Tetapi rupanya bagian firman Tuhan yang kita baca ini hanya disoroti atau ditulis oleh Lukas. Memang setiap penulis ini punya tekanan atau punya tujuan masing-masing, ya. Walaupun mereka meliput satu peristiwa yang sama, tetapi mereka punya cara yang berbeda untuk membawa para pembaca untuk memahami dan mengerti peristiwa yang dicatat dalam Alkitab itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat bahwa panjang atau pendeknya tulisan daripada Matius, Markus, Lukas ini berbeda-beda, ya, karena memang mereka punya sorotan yang berbeda terhadap satu kasus. Ini tidak ditulis dalam Matius, Markus dan Yohanes, tetapi peristiwa ini hanya dicatat oleh Lukas. Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa di mana ketika Yesus berada di sebuah kota dan dia diundang oleh seorang Farisi. Kita tahu bahwa dalam kehidupan setiap hari orang Farisi itu selalu oposisi terhadap Yesus, ya. Mereka selalu mengkritisi Yesus, bahkan mereka berupaya untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi rupanya orang Farisi yang satu ini ya rupanya respect dengan Yesus, sehingga Yesus pada waktu itu memang beragam orang mengenal atau memahaminya. Ada yang mengenalnya sebagai nabi, ada yang mengenalnya sebagai guru, ada yang mengenalnya sebagai Tuhan, ya, tetapi tidak semua orang menerima dia sebagai Tuhan, ya. Ada yang mengenal dia sebagai seorang yang memiliki moralitas yang tinggi, seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa tentang perkara-perkara rohani, ya. Dan orang Farisi yang satu ini mengundang dia dan respect dengan dia, walaupun kita tahu dalam bacaan tadi rupanya dia belum mengenal Yesus secara dalam juga, ya, terbukti dari
dugaan-dugaan dalam hatinya dan juga komentar-komentar mereka. Ya. Nah, Bapak dan Saudara, yang kedua adalah bahwa ketika Yesus sementara makan bersama-sama tentunya dengan murid-muridnya, kita tidak tahu berapa orang dalam ruangan rumah yang makan bersama-sama. Tapi rupanya orang Farisi itu biasanya kalau ada tamu di rumah kita kan tidak ujuk-ujuk kita siapkan hidangan ya. Pasti kita sudah menyiapkan segala sesuatu. Mau makan apa, ya berapa banyak jumlah yang harus kita siapkan. Dan tentunya orang Farisi ini ya dia sudah siapkan itu, ya. Walaupun detailnya ya tidak dicatat di sini. Nah, rupanya peristiwa itu diketahui oleh seorang perempuan yang dianggap paling berdosa dalam kota itu. Ya, ini luar biasa ya. Saya mengagumi juga keberanian perempuan ini. Ya, dia bisa berjumpa dengan seorang dikenal sebagai tokoh, pengajar, sebagai guru, sebagai nabi, bahkan sebagai Tuhan. Perempuan ini tidak malu-malu. Atau dia tidak tahu malu. Ya. Tapi saya ini luar biasa. Tapi ini yang akan memberi dampak dan mengubah hidupnya dari masa lalu ke masa depan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan Alkitab berkata di kota itu ada seorang perempuan. Ini sangat terkenal dengan dosanya. Kalau terkenal dengan sesuatu prestasi atau reputasi yang baik, wah itu membanggakan. Tapi ini terkenal sebagai pendosa. Ya. Itu kalau orang biasa bisa angkat muka enggak? Lalu kemudian bisa menampakkan diri enggak? Ya. Kita pernah mengetahui ada seorang perempuan yang memiliki beberapa suami. Untuk timba air di sumur saja dia mesti cari suasana yang sepi ya. Tapi perempuan ini luar biasa. Ada tamu banyak, tapi tiba-tiba dia nyelonong masuk di situ dan dia berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, bagaimana tanggapan orang Farisi terhadap perempuan yang memiliki kaki Yesus? Dalam ayat 39, firman Tuhan berkata, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, ini dia berpikir tentang Yesus. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi hal yang pertama dari pemikiran atau kata batin daripada ahli Taurat itu, yang pertama, Yesus ini pasti bukan nabi. Kalau ia nabi, ia pasti tahu siapa perempuan yang sementara dekat dengan dia. Bahkan tidak hanya dekat, perempuan itu mencium kakinya, ya, memeluk kakinya, dekat sekali. Dan hal yang luar biasa adalah bahwa Yesus tidak risih. Apakah Yesus tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa? Tahu. Tapi Yesus tidak risih. Nah, kalau seandainya ya, pendeta, majelis didekati oleh orang perempuan, dikenal banyak orang bahwa perempuan itu adalah para pendosa, nyaman gak? Ya, secara manusia mungkin gak nyaman, risih. Dan kalau perempuan ini mendekati ahli Taurat tadi, pasti dia bilang najis. Ya. Tapi Yesus tidak seperti itu. Ya. Yesus memiliki sikap yang berbeda dengan orang Farisi. Yesus memiliki sikap yang berbeda dengan orang-orang yang dianggap rohani ketika ia didekati oleh perempuan berdosa ini. Yesus sangat terbuka. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini yang perlu kita pelajari. Bahwa kalau bukan Yesus, saya pernah berkata ada seorang elit Paul, kalau tidak salah, dia ketika dia melihat seorang pendosa, dia katakan, kalau bukan Yesus, dia adalah saya. Artinya ialah bahwa kalau orang berdosa, kalau bukan Yesus, orang berdosa itu adalah sama dengan saya. Dia adalah saya. Dia tidak bedanya dengan saya. Dia sama dengan saya. Itu masa lalu saya. Sikap Yesus adalah sangat luar biasa. Orang Farisi itu, ya,
Cuma Alkitab tidak menyatakan orang Farisi itu tidak segera atau menyuruh orang suruh perempuan itu keluar ya. Tapi ya rupanya dia tahu juga inilah perbedaan antara sikap orang Farisi yang menganggap diri rohani, yang menganggap suci ya, dengan Yesus yang memang benar-benar suci dan kudus. Ya. Sungguh luar biasa. Nah, bagaimana tanggapan Yesus terhadap perempuan yang meminyakinya? Bapak Ibu dan Saudara, Yesus benar-benar mengenal perempuan itu. Walaupun Yesus tahu bahwa perempuan itu adalah orang najis, pendosa, tapi kasih Yesus lebih besar dari sikap sebagai seorang manusia. Mengalahkan rasa malu. Tentunya sebagai manusia mungkin Yesus juga malu bagaimana ketika orang menilai dia bahwa ia didekati oleh orang-orang pendosa itu. Ya. Bukankah sikap manusia berdosa, sikap manusia pada dasarnya Allah munafik, merasa suci oleh karena profesinya, merasa terhormat di dalam lingkungan masyarakat. Tetapi Yesus pun juga tahu bahwa sebenarnya orang Farisi yang mengundang dia di rumahnya itu tidak lebih suci daripada perempuan pendosa itu. Yesus mengenal dengan sungguh motif, tujuan daripada perempuan itu. Perempuan itu tidak asal, ya, atau ya yang namanya munafik itu adalah melakukan sesuatu padahal tujuannya berbeda. Ya, perempuan itu sungguh-sungguh menyadari sebagai seorang pendosa dan ia tulus dengan segala keberadaannya, kerendahannya, kehinaannya datang kepada Yesus. Inilah cara yang tepat. Seorang manusia yang berdosa datang kepada Allah untuk menyelesaikan persoalan dosanya. Apa makna tindakan perempuan yang memiliki Yesus itu? Yang pertama, saya memahaminya sebagai bentuk pengenalan yang tepat akan dirinya yang berdosa dan pengenalannya akan Allah yang dapat menyelesaikan dosa-dosanya. Sedianya ialah bahwa kalau kita menyadari diri sebagai seorang pendosa, kita tidak perlu malu dengan Tuhan. Datang mengakui dengan jujur, Tuhan inilah aku. Aku tahu bahwa aku, kalau anak yang terhilang itu dia berkata, aku tahu aku sangat durhaka. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Mau jadikan aku pun juga sebagai salah seorang hamba, salah seorang budak, aku mau. Tidak ada gengsi. Prioritas utamanya adalah bagaimana supaya hidupnya diubah dari seorang pendosa menjadi seorang yang layak hidup di hadapan Allah. Seorang yang hina menjadi seorang yang memiliki kehormatan di hadapan Tuhan. Karena ia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah kehidupannya. Ia terus terang kepada Tuhan. Bukankah banyak orang yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen tetapi menyembunyikan kehidupannya yang lama dan memeliharanya, lalu mencoba untuk menyembunyikannya pada mata orang lain dan pada pengetahuan orang lain. Lalu ia tampil sebagai seolah-olah ia orang benar di hadapan orang lain. Perempuan ini tidak malu-malu, tidak gengsi, tidak ada lagi rasa hormat terhadap dirinya. Ia datang apa adanya. Yang penting adalah bagaimana Tuhan memulihkan kehidupannya. Yang kedua, ia mengenal Allah. Ia mengenal Yesus. Bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk menolongnya, yang dapat melepaskannya dari dosa itu. Ini adalah merupakan sebuah tindakan yang sangat berani. Ya, walaupun mungkin orang bisa memahaminya. Ini perempuan ini tidak tahu malu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa berpisah dari kehidupan saya yang lama dan saya ingin memiliki kehidupan yang baru. Kadang-kadang dalam kehidupan bergereja, berjemaat, bahkan bermasyarakat, stigma terhadap orang yang rusak tidak pernah habis-habis dalam pikiran kita, bukan? Kita nggak pernah lupa dan kita tetap mencap itu. Tapi Tuhan rupanya tidak seperti itu. Ketika seseorang bertobat, Yesus menerimanya apa adanya dan memulihkannya, bahkan memakainya
menjadi pelayannya. Itu yang kita pelajari pada memang tidak ada catatan selanjutnya mengenai bagaimana kehidupan perempuan ini. Tapi kalau kita memperoleh penjelasan tentang perempuan yang beberapa punya suami yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub itu, setelah dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mengubah hidupnya. Perempuan itu pergi memberitahukan tentang Yesus kepada keluarganya, kepada orang-orang di kotanya, sehingga orang-orang yang di kotanya itu datang menemui Yesus dan berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi setiap kita. Ya, sekali lagi bahwa kita memiliki status yang sama sebagai orang berdosa pada hari kemarin. Tapi hari ini dan hari esok kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua, bahwa makna daripada tindakan perempuan ini, bahwa sebagai bentuk pernyataan pengakuan akan dosa yang begitu besar yang dia lakukan. Dalam pembelajaran kita tentang Alkitab, bagaimana seharusnya supaya dosa kita diampuni adalah kita harus mengakui segala dosa kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh pertama Yohanes? Setiap kita yang mengaku segala dosa kita, ia adalah adil dan setia, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan kita. Harus diakui. Ya. Bukan datang hanya minta ampun, minta maaf. Hari-hari ini maaf itu gampang, tapi itu hanya merupakan lip service. Bukan dari batin, bukan dari kesungguhan. Lalu maaf itu hanya dengan senyum. Ya. Sorry ya. Tapi perempuan ini tidak mau begitu. Dia berduka, dia menghinakan dirinya di hadapan Yesus. Dan dia berduka cita. Nah, itu yang disebut dengan duka cita bahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita di hadapan Allah. Dia menyadari akan dosanya. Lalu Tuhan mengubah hidupnya. Dan dia menjadi orang baru di dalam Kristus. Yang ketiga, sikap daripada perempuan ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur atas apa yang Allah anugerahkan dalam hidupnya. Ya, bentuk ucapan syukur kepada Allah atas pengampunan dosa-dosanya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang yang mengenal, menyadari, mengetahui bahwa dosanya diampuni, tidak akan pernah malu-malu untuk melakukan sesuatu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh perempuan ini. Artinya ialah bahwa ia menyadari Tuhan sudah mengampuni dosanya. Dan sebagai bentuk ucapan syukur, apa yang dia harus lakukan? Saya rasa walaupun Alkitab tidak mencatat kehidupan perempuan ini selanjutnya, apa yang dia lakukan, tapi saya percaya kalau perempuan ini sudah berubah, pasti dia menyerahkan hidupnya dan melayani Tuhan. Ya. Memang ada banyak pribadi yang dicatat oleh Alkitab yang bersama-sama dengan Yesus, yang menonjol bahkan yang tidak menonjol. Tapi Yesus berkata, mending orang yang tidak terlalu menonjol, tapi sungguh-sungguh dia mengabdikan, mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan, daripada orang yang terkenal, apalagi merasa terkenal. Ya. Ya, di hadapan Tuhan, saya pernah didoakan oleh seorang teman. Dia bilang, Tuhan tolong Pak Melki, hambamu yang paling kecil ini. Saya bilang amin. Ya. Saya tidak tahu ukuran seorang hamba Tuhan besar kecilnya itu apa ya. Karena jemaatnya besar, karena dia dipakai Tuhan luar biasa, makanya ya ada klasifikasi pendeta-pendeta di Indonesia, bahkan di dunia ya. Pendeta ini besar, pendeta ini sedang, pendeta ini paling kecil. Ya di mata, saya tidak tahu di mata Bapak Ibu, ya saya paling kecil. Gak apa-apa, karena yang paling kecil lah yang akan menduduki posisi paling utama di surga. Ya. Ya, pendeta besar itu ya punya mobil mahal, punya jemaat besar, income-nya besar, ya itu mungkin besar ya. Tapi ya sudahlah, kita tidak bisa mengatur penilaian orang, bukan? Ya. Yang penting setialah dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Ya. Mau kecil mau besar, ya kita tidak tahu pada akhirnya ketika kita sampai di surga menerima upah kita.
Inilah makna daripada tindakan perempuan ini. Dia mengucap syukur. Artinya ialah bahwa kalau kita menyadari Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan mengubah hidup kita dari hidup yang lama kepada kehidupan yang baru, memberikan sebuah status. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah, hamba Allah, menjadi mitra Allah. Ini status ini harus kita manfaatkan. Makanya Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar. Kita sudah diselamatkan, dan bagaimana kita mengisi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita untuk melayani apapun. Dalam sepanjang hidup saya tidak pernah memilih pelayanan. Mulai dari kecil guru-guru jadi guru sebelum jadi guru sekolah minggu, saya jadi menyapu gereja, ya. Dulu gereja kita yang pertama itu kayunya itu yang pertama itu dari batang kelapa. Itu dipotong lalu tinggal dibuat kakinya. Lalu kemudian lantainya itu tanah. Nah, jadi tanah itu kan sebelum disapu itu mesti disiram dulu supaya debu jangan banyak. Ya. Saya rasa hampir tiap minggu saya kayaknya tidak disuruh-suruh juga ya, dengan tergerak sendiri. Saya mengerjakan itu dengan sukacita, setelah itu main lagi ya. Jadi senang saja. Lalu kemudian rumah kami itu kan di atas bukit, di atas gunung. Ada mungkin sekitar 150 meter ke bawah. Jadi biasanya kalau kami timba air itu ya turun lalu kemudian pikul pakai jergen atau ember itu. Nah, rumah pendeta dulu awal-awalnya juga di dekat gereja di atas itu. Jadi biasanya kamilah yang timba air, ya. Tidak digaji, tidak juga disuruh, tapi semangat saja, ya. Kemudian pelayanan saya mulai dengan main gitar, ukulele, ya, ukulele, ya. Bagaimana mengiringi anak sekolah minggu, main ukulele, kemudian gitar. Setelah itu pemuda, jadi ketua pemuda. Jadi ketua pemuda untuk cari dana pemuda di kampung itu kan bikin kebun, ya. Kami semangat saja, ya. Sambil sekolah bikin kebun, kemudian setelah panen hasil kebun itu ubi itu kami pikul turun ke jalan raya. Itu padahal kalau tidak salah sekitar 3 atau 4 km dengan karung yang 20 kilo ya. Kita pikul, ya. Ya memang dalam dinamika kebersamaan ini tentunya kadang-kadang kita berantem juga dengan teman-temannya. Tapi itu terus menerus, ya. Sampai pada akhirnya saya dipanggil, merasa terpanggil untuk kuliah teologi, itu juga nekat, ya. Karena memang tidak ada persiapan dana dari orang tua. Yang penting nekat saja, puji Tuhan selesai juga. Walaupun biaya kuliah itu tertunda-tunda, ya kadang-kadang sering diusir pada waktu ujian karena belum bayar kuliah, ya dekat saja, ya. Ada hari-hari tertentu orang lain makan kita tidak makan, ya semangat saja, ya. Kemudian setelah itu mulai mengajar sekolah minggu, berkhotbah dan lain-lain sebagainya, ya. Dan kebiasaan itu saya sudah terbiasa, ya. Nyapu gereja, menggepel gereja, semua. Ya, walaupun memang ya sebuah organisasi harus ditata dengan rapi memang ya. Tapi paling tidak ialah hati melayani. Mengapa? Karena saya menyadari bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu hal yang lebih besar bagi saya. Saya rasa ini menjadi perenungan bagi setiap kita sebagai bentuk ucapan syukur dan kebanggaan kita terhadap Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang rela untuk menerima kita dengan keberadaan kita yang berdosa, dan Ia mengubah hidup kita. Artinya saya mengatakan bahwa bagi kita yang memahami dan menyadari akan anugerah Allah yang sudah mengampuni dosa kita, tidak ada lagi kesombongan, kesiapan untuk melayani Dia dalam apa saja yang kita bisa, ya. Bahkan rasa malu pun juga untuk melakukan sesuatu itu tidak lagi menjadi ganjalan bagi setiap kita, ya. Kerelaan untuk mencari kedamaian, ya. Walaupun memang kita harus berjuang dengan ego kita. Bukankah ketika kita tersinggung, kita tidak gampang untuk menerima sesuatu? Ya. Tapi lama-kelamaan 1-2 hari, 1-2 minggu, ya sudahlah. Ya. Inilah yang terjadi. Karena itu Bapak dan Saudara,
Sebagai kesimpulan bagi setiap kita ialah sikap orang Kristen yang benar adalah mengenal siapa dirinya sebagai pendosa. Dan masa lalu itulah yang membuat dia rendah hati dan tetap setia kepada Tuhan. Bukankah ada sebuah cerita seorang yang sangat terkenal, ini cerita zaman dulu ya, bahwa dia selalu dia ini latar belakang yang susah. Kemudian pada waktu itu dia karena sebuah prestasi maka hidupnya diubahkan. Dia terhormat, bahkan dia menjadi seorang pemimpin. Tapi dia tetap membawa peti. Orang tanya, peti itu apa isinya? Lalu dia lihat, dia punya pakaian compang-camping di masa lalu. Dia katakan, kamu kan sekarang sudah jadi orang terhormat, sudah jadi pemimpin. Kenapa masih bawa itu? Dia katakan, ini untuk mengingatkan saya bahwa saya bukanlah apa-apa. Saya bukanlah siapa-siapa. Karena masa lalu saya bukanlah saya orang hebat. Dan menjadikan dia tetap rendah hati. Dan inilah seorang Kristen yang menyadari, mengenal siapa dirinya dan mengenal siapa Allahnya. Yang kedua, sikap perempuan ini adalah sikap seorang Kristen yang tahu dan sadar bagaimana ia harus bersikap terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, sikap perempuan ini adalah menjadikan dia segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan sebagai bentuk pengenalan dan ucapan syukurnya kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa dan memberikan jaminan masa depan kepadanya. Bukankah Paulus berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia, pasti hati kita akan memberontak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu sebagai bentuk pengenalan kita akan Tuhan, maka kita dengan ikhlas menerima keadaan itu. Sebagai bentuk penerapan bagi setiap kita bukanlah orang Kristen baru. Kita orang Kristen bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh mengenal diri kita dan mengenal Allah kita? Yang kedua, apakah benar kita tahu dan sadar bagaimana kita harus bersikap yang tepat kepada Tuhan? Rendah hati, mengasihi Tuhan, dan siap melakukan apa saja bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, tindakan hal apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita sungguh mengenal Allah, dan jadikan semua itu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah yang telah mengampuni kita dan memberikan jaminan masa depan kekekalan bagi kita. Apakah setiap pelayanan kita jadikan itu sebagai ucapan syukur? Atau sekecil apapun yang kita lakukan, apakah itu sebagai bentuk tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan? Tapi kadang-kadang kita selalu melihat keadaan, kita selalu melihat manusia yang menjadi penghalang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Karena itu, mari kita belajar dari perempuan ini. Dia mengenal Tuhan, dia mengenal dirinya. Karena itu dia siap melakukan apapun bagi Yesus. Sehingga Yesus katakan, karena dia merasa, mengapa dia melakukan seperti itu? Makanya Yesus tadi memberikan perumpamaan tentang dua orang berhutang kan, yang paling banyak itulah yang melakukan hal yang lebih banyak bagi Tuhan. Karena itu, mari kita menyadari siapa kita. Ya, mari kita mengenal diri, mari kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami dapat belajar dari seorang perempuan yang disebut sebagai orang yang perempuan yang paling berdosa dalam kota itu. Tapi walaupun demikian, ia telah menempuh tindakan yang tepat, yaitu datang kepada Yesus. Ia memeluk, mencium, meminyaki kaki Yesus. Dan Yesus menerima dia apa adanya, mengubah hidupnya, dan dia menjadi layak di hadapan Yesus. Berbeda dengan orang Farisi yang merasa dirinya suci, kudus, tetapi dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya ia bersikap, walaupun dia mengundang Yesus, tapi ia tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Tolong kami, supaya kami dapat menjadikan semua yang kami lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Entah itu perbuatan-perbuatan yang besar maupun kecil, pelayanan-pelayanan yang dianggap besar oleh manusia maupun pelayanan kecil. Tuhan, tolong kami supaya kami melakukan semua itu dengan ikhlas,
dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk dedikasi pengabdian kami terhadap Engkau yang telah mengampuni dosa kami dan telah memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kami. Biarlah firman-Mu ini tetap diteruskan oleh Roh Kudus dalam batin kami dan kami menghidupinya. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Adrian. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu Tuhan untuk di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan senantiasa pimpinanmu dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan benda mati ini Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami akan memberikannya dengan sepenuh sukacita. Biarlah Kau berikan juga hikmat kepada hamba-Mu yang mengelola daripada keuangan ini ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu, bahkan untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sambut persembahan ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian di dalam buku Kemenangan Iman nomor 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Apakah yang kurang lagi jika
ibu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Di akhir ibadah kami hari ini, Tuhan, kembali kami menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih. Karena kami tahu bahwa jika ibadah ini dapat berlangsung dengan segala baik, dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya, semuanya karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Biarlah melalui ibadah hari ini, Tuhan berkenan atasnya, dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan kami percaya kami juga sudah diberkati. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah kami melakukannya itu karena ucapan syukur, pengabdian, dan dedikasi kami kepadamu. Tuhan sudah menerimanya, dan jadikan kami sebagai hamba-hamba yang setia sampai akhir hayat kami. Karena kami percaya semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian pun juga dengan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang Kau tetap menyertai dan memberkati dengan segala ketidakberdayaan kami. Kami tahu bahwa kami melayani Allah yang besar, yang sanggup untuk melakukan segala mujizat yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Manturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan boleh terbukti dalam setiap tindak tanduk hidup kami, mengasihi Tuhan dan sesama, kemampuan untuk bisa menghadapi setiap situasi sulit dalam hidup ini. Demikian pun juga kami menghasilkan buah-buah roh, kesetiaan kami dalam pelayanan. Biarlah semuanya itu nampak Tuhan. Roh Kudus, Engkau bantu kami sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat menerapkan firman-Mu dalam setiap sikap hidup kami, sehingga menjadi berkat bagi anggota keluarga kami. Demikian pun juga Tuhan, kalau ada masalah atau pergumulan atau perbedaan apapun dalam hubungan kami, mampukan kami untuk bisa menyelesaikan. Berikan kesabaran, berikan pengampunan dalam hati kami. Biarlah kami boleh saling menerima dan memberikan kesempatan untuk perubahan hidup kami ke arah yang lebih baik lagi. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan anggota jemaat sehingga apapun yang dikerjakan boleh menghasilkan ekonomi keuangan. Baik itu mereka yang membangun usaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan orang lain. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk dapat memperoleh pekerjaan dan melaluinya mereka boleh mencukupi kebutuhan hidup, bahkan melayani Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Kami terus dukung untuk hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta, hamba-Mu Ibu Lia, bahkan juga hamba-Mu Ibu Yuli. Tuhan tolong, dan biarlah Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka, dan biarlah mereka boleh tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan dan keluarga. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, dan kemampuan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus, dan Tuhan Engkau tolong mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan kepada kami semua.
Demikian pun juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain, ada yang di wilayah domestik maupun mancanegara. Tuhan yang Kau berkati para Diman yang ada di Jawa, Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga untuk Alvin, Ina, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau berkati mereka, dan biarlah mereka juga satu roh dengan kami. Kami saling mendukung di dalam doa dan support yang lain, dan sehingga kami tetap satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan anggota jemaat yang lain berada di tempat yang lain, Tuhan Engkau menyertai mereka sebagaimana kasih Tuhan menyertai kami. Pasti kasih yang sama juga menyertai mereka. Ya Bapa di sorga, kami terus berdoa Tuhan untuk keberadaan kami, mampukan kami untuk terus bekerja bersama-sama dan melayani untuk terus membangun jemaat di tempat ini. Dan biarlah kasih Kristus senantiasa melingkupi kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami sudah berdiskusi bersama tentang apa yang kami lakukan. Ya Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukannya dengan benar, sehingga dapat menunjang pertumbuhan kami, semangat kami dalam membangun keluarga di tempat ini. Kami juga telah memberikan janji iman kami. Ya Tuhan, Engkau memberkati, dan biarlah melaluinya semuanya itu dapat mencukupi kebutuhan dana bagi kesediaan tempat ibadah. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur juga bersama dengan anak Catherine, di mana tanggal 5 kemarin Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Berkati Catherine dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, baik dalam lingkungan gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati, bahkan pemimpin-pemimpin gereja di semua sinode, denominasi, organisasi. Tuhan Engkau tolong pimpinan kami supaya dapat bergandeng tangan melayani Indonesia ini, sehingga Indonesia ini dapat menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati supaya mereka dapat memberikan kepemimpinan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Inilah doa kami Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kami, dan hari ini kami memberikan persembahan kami, baik persembahan sukarela, persembahan janji iman, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan. Biarlah semuanya ini merupakan bentuk ketaatan dan kesetiaan kami, serta ucapan syukur kami dengan keuangan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Dan Tuhan Engkau membalas seluruh apa yang diberikan kepada jemaat-Mu dengan sukacita, dan kami percaya keuangan ini dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan juga menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini karena keterbatasan kami. Tuhan Engkau menyempurnakan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.